Shalom, selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah yang terkasih. Pada malam hari ini kita bersyukur boleh kembali mengikuti Rema. Dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23. Akan saya bacakan bagi setiap kita, Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ya saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita yang akan sama-sama kita renungkan pada malam hari ini dengan satu tema, Allah yang tidak dikenal. Saudara, masih ingatkah kita momen pertama kali ketika kita mengenal Allah yang benar? Mungkin sebagian kita mengenalnya dari orang tua kita, dari saudara, teman, ataupun dari guru, dan juga orang-orang yang kita kenal. Mungkin ada juga yang mengenalnya dari media baca maupun yang kita baca maupun yang kita dengar ya. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tentunya kita tahu ya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah yang benar, ada satu panggilan untuk memberitakan Injil. Pasti kita udah gak asing lagi tentang memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, atau pada orang-orang yang bagi mereka Allah itu masih sesuatu yang asing gitu. Mereka belum mengenal Allah yang benar. Nah saudara, tapi seringkali kita juga bingung ya kalau disuruh penginjilan, kita mulai dari mana, mau ngomong apa. Bahkan kadang bibir kita tuh jadi sangat-sangat berat untuk terbuka kalau berbicara tentang Injil. Padahal kalau cerita-cerita yang lain mungkin sangat gampang ya. Apalagi saudara di situasi-situasi seperti ini, saya yakin sebagian besar dari kita pasti merasakan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang terdekat dengan kita, ada begitu banyak yang mengalami, yang termasuk ya daripada sakit COVID-19 ini. Ada banyak juga yang tentunya mengalami pemulihan dan sembuh, ada banyak yang masih berjuang, dan ada juga yang bahkan sampai meregang nyawa. Saudara-saudara, kalau bukan dari kita, orang-orang yang terdekat dengan mereka, siapa lagi yang akan menyampaikan berita Injil itu kepada mereka yang belum pernah mengenal Tuhan yang benar? Kalau bukan lewat kita, dari mana lagi kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan berita Injil tentang Allah yang benar? Saudara, kita ini punya kesempatan yang besar, khususnya kepada orang-orang yang kita kenal. Bagaimana kita mengenalkan Allah juga kepada mereka? Nah saudara, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari Paulus. Satu tips yang Paulus berikan ya ketika dia menginjili orang-orang di Athena. Satu bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kalau kita baca secara keseluruhan, kita akan mendapatkan bagaimana Paulus di situ menginjili orang-orang Athena. Paulus mulai dari pengenalan ya, bukan dari perdebatan. Nah saudara, Paulus mulai dari pengenalan, bagaimana dia melihat sekitar, melihat kehidupan orang Athena, apa yang ada di sana, apa yang mereka lakukan, apa yang menarik untuk dia bisa sampai masukkan Injil di situ. Dan di situ Paulus melihat bahwa orang-orang Athena ini orang-orang yang sangat tertarik dengan hal-hal yang religius. Mereka menyembah banyak sekali dewa. Ada dewa apapun mereka buat patungnya, mereka sembah, mereka bikin mezbah-mezbah penyembahan berhala. Bahkan ada yang sampai bilang bahwa di Athena lebih gampang ketemu patung daripada orang, karena saking banyaknya patung-patung dewa yang mereka buat untuk penyembahan berhala. Dan dari situ ada satu yang menarik perhatian Paulus, bahwa ada mezbah yang diberikan kepada Allah yang tidak dikenal. Kemungkinan besar orang Athena berpikir ada begitu banyak dewa sehingga mungkin saja ada yang belum mereka sempat buatkan patungnya sehingga mereka membangun satu mezbah tersebut. Ada juga yang berkata mereka pernah diselamatkan oleh Allah yang mereka dari satu wabah, oleh Allah yang mereka belum tahu namanya sehingga mereka menyebutkannya Allah yang tidak dikenal. Nah saudara-saudara, dari hal inilah kemudian Paulus memasukkan Injil, dari hal yang mereka sudah familiar pada umumnya. Dan Paulus berkata, aku akan beritakan kepadamu tentang ini, tentang Allah yang tidak kamu kenal. Paulus tidak
mengecam penyembahan berhala yang mereka lakukan atau menyuruh mereka untuk meluluh lantakkan semua patung-patung yang ada. Paulus juga tidak mulai dari perdebatan tentang betapa banyak dewa-dewa yang mana yang benar gitu, Allah mana yang benar. Bukan itu yang Paulus lakukan, tapi dia mulai dari satu pendekatan dengan sesuatu yang sangat familiar, yang sangat dekat dengan orang-orang Athena yang mereka memang lakukan, dan dia masuk dari situ. Dia masuk dari pengenalan dia akan orang yang akan dia injili. Pengenalan menjadi satu hal yang sangat penting dalam penginjilan. Oleh karena itu, saudara, bagi kita yang mengenal orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka kita ini adalah orang-orang yang paling dekat untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kita orang yang punya kesempatan yang paling besar untuk memberitakan Injil kepada mereka, karena kita mengenal mereka. Kita tahu apa yang mereka suka, kita tahu apa yang mereka nggak suka, kita tahu bagaimana mereka menjalani hari mereka, dan kita bisa masuk dengan apapun itu yang akhirnya kita bisa menyampaikan Injil di dalamnya. Mungkin dari keresahan hati, mungkin ketika mereka sakit, mungkin ketika mereka lagi bersuka cita, mungkin ketika mereka lagi dalam keadaan yang sangat sulit, kita menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan kabar baik bagi mereka di sana. Dari pengenalan itu kemudian Paulus bisa menyampaikan kepada orang-orang di Athena bahwa ada Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kepadanya berdaulat segala sesuatu, termasuk manusia juga sangat butuh keselamatan daripadanya. Dan dia juga kemudian menyampaikan bahwa hidup yang diperkenan oleh Allah bukan hidup yang melakukan penyembahan saja, tapi hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang benar di hadapan Allah yang benar. Nah, saudara-saudara, kita juga demikian. Bagaimana kita bisa menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari pengenalan, mulai dari hal-hal yang alami yang kita obrolkan sehari-hari. Tidak perlu kepandaian untuk berbicara, tidak perlu kepandaian untuk berdebat, apalagi mengajarkan hal-hal yang sistematis dan teologis terhadap orang-orang yang mau kita injili. Tapi mulai dari pengenalan, hal-hal sehari-hari yang kita alami bersama dengan dia. Mari kita sama-sama menjalani panggilan kita sebagai orang yang telah mengenal Allah, untuk membuat Allah juga dikenal oleh orang-orang yang belum mengenal Allah. Saudara, setelah Rema ini saya mengajak kita untuk boleh mengambil waktu, kita boleh berdoa bagi orang-orang yang kita kenal yang saat ini belum mengenal Tuhan. Kita doakan supaya mereka punya kesempatan untuk boleh mengenal Tuhan, dan kita juga punya kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Kita berdoa agar Tuhan berikan kita hikmat dan juga kesempatan dan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Mari kita mau menutup Rema kita pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami sudah lebih dulu mengenal Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ada begitu banyak jiwa di dunia ini, ada begitu banyak orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Bagi mereka, Tuhan Yesus, Allah kami menjadi Allah yang tidak dikenal. Allah yang mungkin mereka sekedar pernah dengar, pernah tahu, tapi mereka tidak mengenalnya. Tuhan, tolong kami ya Bapa, setelah ini kami akan berdoa untuk nama-nama tertentu yang memang kami kenal, kami tahu, kami dekat, kami rindu supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan doa kami, Tuhan boleh menolong kami, Allah Roh Kudus boleh memampukan kami untuk boleh memberitakan Injil bagi mereka. Kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami di tengah situasi PPKM saat ini Tuhan. Ada mungkin banyak jemaat yang sedang bergejolak Tuhan, dalam kehidupan perekonomian, dalam kehidupan berumah tangga, maupun juga dalam kehidupan kesehatan ketika harus juga berjuang dengan COVID-19. Ada begitu banyak jemaat kami yang berjuang. Kami berdoa Tuhan, kami percaya di tengah segala pergumulan yang kami alami, biar kami boleh semakin mengenal Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya Allah yang sama juga mampu menemani kami berjuang dalam setiap pergumulan hidup kami. Allah yang mampu membuat kami menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam.